ini kemarin saudara kita Fitri yang memberitahu, minta tema Stay Connected with God. Tetap nyambung dengan Papa. Saudara, sama seperti semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Ya, sejak semua orang, hampir semua orang punya handphone, smartphone, maka yang paling dicari oleh orang-orang adalah colokan listrik, stop kontak. Betul enggak? Di mana itu? Di mana itu? Nah, saudara, seperti itu hidup kita. Kalau kita tidak connected, tidak nyambung dengan Papa di surga, nggak ada kehidupan sama sekali. Kira-kira Oktober tahun yang lalu viral di sosial media. Nah, sampai hari ini saya pun tidak tahu siapa yang menulis itu, tapi dari bahasa Inggris asalnya, dan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Tulisannya bagus. Ketika Tuhan menciptakan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan, Dia berkata kepada tanah, tumbuhlah, jadilah. Waktu Tuhan menciptakan ikan, maka Tuhan berkata kepada air, biarlah ada ikan-ikan yang berkeriapan di air itu. Maka tulisan orang itu bagus sekali. Nah, maka itu kalau pohon itu dicabut dari tanahnya, ya, pohon-pohon besar ini ya, bukan sayur-sayur, maka pohon itu nggak akan hidup. Karena pohon itu perlu tanah. Nah, terus ditulis lagi. Tanah tanpa pohon, tanpa tumbuhan, dia tetap tanah. Tapi tumbuhan atau pohon itu tanpa tanah dia pasti mati. Lah begitu pula air. Air tanpa ikan dia tetap air. Tapi kalau ikan diangkat keluar dari air, dia jadi ikan goreng. Nah, tapi ketika Tuhan jadikan manusia, Dia nggak berkata kepada siapa-siapa. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Lihat, dia nggak berkata kepada siapa-siapa, tapi dia berkata kepada dirinya sendiri. Wah, luar biasa. Nah, karena manusia itu berasal dari Tuhan, bukan seperti tumbuh-tumbuhan berasal dari tanah, ikan berasal dari air, enggak. Maka kesimpulannya, kalau manusia dicabut dari Tuhan, maka manusia itu enggak akan punya kehidupan. Nah, begitu pula Tuhan, karena kasihnya kepada manusia. Kalau Tuhan tidak ada kita, maka Dia bukan lagi Tuhan. Karena satu-satunya yang Tuhan jadikan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan adalah kita. Berarti kalau kita lepas dari Tuhan, kita mati. Kalau Tuhan melepaskan kita, maka Tuhan tidak lengkap, tidak utuh lagi. Pasti saudara kaget melihat ini. Coba kita lihat dulu Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Serius saudara. Tuhan Yesus tanpa gerejanya, Dia bukan Tuhan yang utuh atau lengkap. Efesus 1, 22, 23. Ya. Ini luar biasa. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Nyanya ini adalah Bapa di surga. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Woi, ini luar biasa saudara. Terima kasih Bapak.
segala sesuatu. Berarti di dalam hidup dan di dalam dunia ini tidak ada lagi yang tidak ditundukkan, diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi lihat posisinya. Dan dia, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah diberikannya Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu telah diberikan oleh Bapa kepada gereja, kepada kita, sebagai kepala dari segala yang ada. Berarti yang di surga sekarang hanya kepalanya saja, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau ada manajer yang gabung di sini, maka saudara akan tahu. Salah satu penentuan persyaratan penilaian seorang manajer, salah satu yang paling penting, penilaian seorang manajer, seorang kepala bagian, seorang pemimpin, salah satu penilaian yang paling penting ialah dia harus bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada teamworknya, tim kerjanya. Nah, dalam istilah bahasa Inggris, seorang manajer harus bisa membuat job description. Ya, pembagian tugas. Lalu diserahkan kepada anak buahnya yang dipimpin. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Papa, saya pakai istilah sebagai manajer hebat, memberikan tugas job description kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja. Ini job description-nya. Tuhan Yesus itu kepala, gereja itu tubuhnya. Nah, kalau gereja itu tubuhnya, walaupun kalimat pertama ayat 22, segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Tolong catat. Ayo kita belajar sedikit anatomi tubuh manusia. Segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Pertanyaannya, berarti yang menginjak setan-setan itu, segala sesuatu itu, kaki itu di kepala atau di badan? Ayo, ini anatomi tubuh manusia. Ayo jawab. Kaki itu di kepala atau di badan? Awas salah jawab. Di badan. Di badan. Berarti siapa yang menginjak segala sesuatu? Tubuh Kristus. Iya, gereja. Nah, kalau masih ada yang berkata kaki Kristus, oke. Siapa ini ya, Komsel Salt and Light? Ya, bilang di badan. Tapi ada yang berkata kaki Kristus ya Tuhan Yesus di kepala. Nah, saya jawab pakai logika anak-anak. Kalau kaki itu di kepala, ya dari Surabaya, kaki itu di badan. Kalau kaki itu di kepala, berarti orang itu menganggap Tuhan Yesus kepiting. Tahu nggak kepiting? Nah, saudara, ini yang luar biasa. Oke. Ayat 23. Nah, coba ayat 23 pakai yang 5 terjemahan itu. Karena ini dalam terjemahan baru ini bingung terjemahannya. Mudah-mudahan jelas. Ya. Jemaat, saya ganti, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, bayangkan, bingung toh? Oke, saya baca yang lain. Yang adalah tubuhnya, di mana kepenuhannya memenuhi semuanya dan segalanya. Bingung juga. Sedang sidang itu, ini terjemahan lama, sidang, menjadi tubuhnya, yaitu kegenapan Dia
yang menggenapi semuanya di dalam sekalian. Bingung juga. BIS. Jemaat adalah tubuh Kristus. Disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. MELT. Yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan yang memenuhi seluruhnya dalam semuanya. Jemaat itu adalah tubuhnya, dipenuhi oleh Dia yang memenuhi segala-galanya. Yang merupakan tubuhnya disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu. Ya sudah. Begini maksud Papa di surga. Dengan menjelaskan. Kristus itu, Yesus itu yang sudah naik ke surga. Itu cuma kepalanya saja. Maaf. Bagi saudara yang masih percaya doktrin gereja tertentu yang mengatakan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang dari surga di awan-awan dan gambar-gambar yang dilukis oleh hampir semua orang Kristen itu menggambarkan Yesus dengan tubuh yang utuh yang lengkap akan turun. Nah, itu salah besar. Menurut Efesus 1 ini, yang di surga sekarang hanya kepalanya saja. Tubuhnya ada di dunia. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, itu pun disalahngertikan firman ini. Burung punya sarang, serigala punya lubang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, gereja-gereja tertentu membuat doktrin, ingat loh, melayani Yesus itu miskin. Sampai bantal saja nggak punya. Aduh, salah terjemahan itu. Artinya, saudara. Nah, saudara maaf ya. Terjemahannya salah. Jadi, Tuhan Yesus itu nggak bisa datang-datang kalau tubuhnya belum lengkap, belum utuh, belum menjadi satu. Lihat perpecahan gereja. Masih terjadi sampai hari ini. Dan jahatnya kita, masing-masing kita berkata, kami yang paling benar, kamu yang salah. Nah, itu yang salah. Jadi, kenapa Tuhan Yesus berkata tentang masa, waktu, tanggal, bulan, tahun, jamnya, Tuhan Yesus gak akan pernah tahu kapan Dia datang. Nah, di situ saya belajar aneh sekali. Kenapa? Kok Dia sendiri gak tahu? Ternyata ini jawabannya. Yang menentukan Yesus datang itu kita gerejanya. Sudah lengkap belum? Sudah utuh belum? Sudah bersatu belum? Sudah sempurna belum? Nah, kalau tangan kiri yang isinya jari, telapak tangan, lengan bawah, siku, lengan atas, dan semuanya masih terpecah-pecah, ya Tuhan Yesus nggak akan datang-datang. Karena Dia mau taruh kepalanya di mana? Karena kita ini tubuhnya. Menyedihkan sekali. Saudara, ini alasan saya yang terbesar. Kenapa sejak saya dipanggil jadi hamba Tuhan, hampir 49 tahun yang lalu, saya tidak akan mau dan tidak akan pernah mendirikan gereja yang organisasi dan gereja yang gedung. Sebab saya tahu firman ini, tubuh Kristus harus bersatu. Kalau tubuh Kristus bersatu, baru kepalanya bisa datang. Nah, saya terjemahkan ayat 23. Ya, sebentar ada komen bagus dari Surabaya. Wah, firman pagi ini mengejutkan saya. Efesus 1:22. Kalau Tuhan melepaskan kita, maka Tuhan tidak lengkap. Betul, tidak utuh. Tetapi kalau kita melepaskan Tuhan, kita pasti mati. Betul. Maka itu terjemahan yang betul ayat 23 begini. Sepintar-pintarnya orang, jenius, ya, coba
pasti orang mikir otaknya, kepalanya. Wih, dia profesor. Wih, dia jenius. Coba saudara lihat. Cukup lama saya itu tadinya ya, saya mengagumi Steve Jobs. Waduh, saya itu bangga dengan dia. Ada orang sepintar itu. Tapi sekarang yang muncul adalah Elon Musk. Pernah dengar ya nama itu? Wih, itu orang jenius sekali. Nah, misalnya kalau saudara ketemu Elon Musk, tapi cuma kepalanya saja, badannya Elon Musk ditinggal di rumah. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, itu arti Efesus 1, 22, 23. Saya ulangi lagi. Air tanpa ikan dia tetap air. Tanah tanpa pohon dia tetap tanah. Tapi ikan tanpa air dia mati. Pohon tanpa tanah dia mati. Tapi tanah airnya tetap. Nah, tapi Tuhan dengan gereja beda. Kalau kita melepaskan diri kita dari Tuhan, kita pasti mati. Tapi kalau Tuhan melepaskan kita, dia nggak lengkap. Karena dia cuma kepala saja. Nggak punya badan. Maka itu saudara, konsep ini kita harus sadari. Saya buktikan lagi. Hampir 90% orang-orang sukses, orang-orang hebat di dunia ini, sebut nama siapa saja, sebut negara mana saja, ya, yang tidak bertuhan. Bahkan ada yang ateis, nggak percaya Tuhan. 90% lebih mereka itu orang-orang hebat tanpa Tuhan. Betul nggak saudara? Berapa banyak orang-orang sukses di dunia, sebut aja yang di Jakarta, yang di Indonesia, sebut di negara mana saja. Apalagi kok lihat Tiongkok. Wih, negara yang betul-betul benci Tuhan, bukan cuma nggak suka. Tapi mereka sukses. Sudah terbukti negara-negara adidaya superpower tunduk semua. Tanpa Tuhan loh. Tapi menurut Efesus 1 ayat 22-23. Tuhan tanpa gerejanya, maaf, dia nol. Dia nggak punya apa-apa. Betul. Ini yang luar biasa. Saya tambahkan satu ayat lagi. Amos 3 ayat 7. Nah, tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat ini. Itu merubah semua konsep pelayanan saya. Amos 3 ayat 7. Ini luar biasa saudara. Maka itu kita harus kenal. Ya, oke saya baca. Sungguh. Nah, saya suka meneliti kata sungguh. Ternyata di seluruh Alkitab itu nggak sampai 20 ayat. Ketika Tuhan berfirman didahului dengan kata sungguh. Bayangkan. Segitu banyak ayat di Alkitab. Nggak sampai 20 ayat. Yang ada kata sungguh di depannya. Nah, salah satunya Amos 3 ayat 7. Sungguh. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Saya langsung ganti, yaitu gereja, teman sekerjanya. Ayat, sesungguhnya Yahweh Tuhan tidak melakukan apa-apa tanpa menyatakan rencananya kepada para hambanya, nabi-nabi gereja. Sahaja Tuhan huwa, ini terjemahan lama, tiada melakukan barang suatu perkara sebelum dinyatakannya rahasianya kepada hambanya. Yahweh yang maha tinggi, BIS, tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa menyatakan rencananya kepada para nabi. Tidak suatu pun melakukan. Tidak pernah melakukan suatu pun. Oh Tuhan. MILT. Sebab Yahweh Tuhan tidak akan melakukan apapun kecuali dia telah menyatakan rahasianya
kepada hamba-hambanya. Woi, sungguh ya Tuhan Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu tanpa mengungkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya Yahweh Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyingkapkan rahasianya kepada para nabi hamba-hambanya. Saya minta masing-masing saudara yang ikuti via Zoom, Instagram, ya, yang Facebook maupun yang audio, temukan, gunakan kata atau kalimat lain tentang tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan apa-apa, tiada melakukan barang suatu perkara, tidak pernah melakukan suatu pun, tidak akan melakukan apapun, tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu sama. Apa kata lainnya? Diam. Betul. Pasif. Apalagi saya tunggu satu kata yang mengagetkan saya. Kata lain, apa itu ya? Tidak melakukan apa-apa. Diam. Pasif. Betul. Saudara, ini menakutkan. Menakutkan. Saya minta berdiam diri di IG. Menunggu. Ayo, apalagi? Saudara, jadi Amos 3 ayat 7 tidak bergerak dari Surabaya. Mati. Ini adik saya komen. Mati. Apatis. Ini dari IG. Banyak yang komen. Cuek. Betul. Saudara, ini luar biasa. Tidak peduli. Mati. Di Facebook ada komen. Nah, sebelum kita lanjutkan, pikir ini. Ini serius, saudara. Di dunia ini kan hanya ada dua kekuatan. Ya, coba renungkan. Di dunia ini kan cuma ada dua kekuatan. Satu Tuhan, dua setan. Kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Betul toh? Cuma ada dua loh. Cuma ada dua. Renungkan. Nggak ada yang ketiga. Nah, ini masalahnya. Kalau Tuhan cuek, Tuhan apatis, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ngapa-ngapain, tidak bergerak, berarti siapa yang aktif? Siapa yang sibuk? Ngerti nggak? Ini penting, saudara. Maka itu ketika Roh Kudus membuat saya mengerti firman ini. Aduh, saya berusaha tiap hari untuk bisa mendengar keputusan Tuhan, rencana Tuhan buat hari itu. Luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Apa rencana Tuhan? Dia akan berbuat sesuatu lewat kita. Maka itu saya ulangi. Tidak melakukan sesuatu, dia menunggu. Jadi yang sibuk pasti setan. Betul. Tadi yang awal-awal gabung, ya, sebelum mulai semua kan saya kenalkan, Tuhan beri saya anak baru tadi malam. Tadi pagi sih, karena sudah hampir jam 1. Ya. Ada seorang yang saya kenal. Ya, malam-malam itu sudah jam 11 lewat, dia bilang, "Koden, saya boleh telepon tidak?" Nah, akhirnya teleponlah. Nah, terus dia ngomong, salah satu anak mereka itu beli barang, nah, lewat sosial media. Ternyata yang jual ini hidupnya betul-betul mengalami ya penderitaan yang gak main-main. Papa mamanya cerai. Nah, terus saudara saya itu bilang, gak tahu ini, kenapa kok saya ingin cerita ke Koden tentang anak ini. Ya udah, saya bilang, boleh gak minta nomor teleponnya? Nah, saya telepon berapa kali, ternyata nggak jawab. Oh, ternyata dia sedang saat teduh. Saudara, lalu saya bilang, kok nggak jawab ya? Ya, coba nanti tunggu lagi. Nah, jam 12 lewat, Kevin ini nyambung. Begitu, karena saya SMS dulu. Waduh, saudara, waktu saya dengar hidupnya hancur seperti itu. Terus saya bilang, besok pagi kamu bisa nggak? Saya bilang,
langsung kamu panggil papa ya. Karena hidupnya betul-betul terbuang dari orang tuanya. Papanya menikah lagi, mamanya menikah lagi. Besok mau nggak kamu datang? Nah sekarang ada di sini, di apartemen anak saya ini. Nah maaf, itulah salah satu contoh. Bisa aja saudara saya itu cuek, nggak ngurusin anak ini, bisa saja. Tapi nggak tahu kenapa Roh Kudus gerakkan dia untuk kontak saya. Saya juga bisa berkata, aduh saya juga sibuk. Tapi ketika mendengar cerita, saya bilang saya harus bertindak. Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana Tuhan mau memakai kita. Ini yang luar biasa. Nah, ini ada yang tanya di IG. Bagaimana mungkin Kristus hanya tinggal kepalanya di surga? Padahal jelas saat kebangkitan Kristus semua murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus utuh dengan tubuh kemuliaan. Oke, saya nggak tahu namanya siapa karena pakai love action. Tolong ya, mungkin saudara tadi telat ngikuti Efesus 1 yang bilang bukan saya, tapi Efesus 1 ayat 22 dan 23. Jadi Papa di surga membuat job description. Kristus itu cuma kepala dan dia ada di surga. Gereja adalah tubuhnya. Nah ini yang kita bahas. Jadi coba saudara lihat ya, mungkin saudara terlambat masuk tadi. Ya. Tapi kalau ada di antara kita yang belajar sekarang ini nggak setuju, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua kita masih menanti. Nah ini dia, kita semua masih menanti. Oke, jadi tolong saudara yang masih bingung dengar dulu sampai selesai. Jadi Amos 3 ayat 7 itu luar biasa. Maka itu kalau ada aktivitas setan di sekitar kita, saya ulangi, kalau masih ada aktivitas setan di sekitar kita, berarti yang salah adalah kita sebagai gereja. Karena Tuhan Yesus tanpa gereja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Efesus 1 ayat 23 tadi itu mengerikan sekali. Dia hebat, Elon Musk hebat. Tapi kalau dia kemana-mana cuma kepalanya saja, karena orang hebat itu pasti kepalanya, karena otaknya yang pintar. Tapi dia perlu tubuhnya. Jadi mulai hari ini saudara, mari kita betul-betul menyadari. Luar biasa, betul. Ada komen di Facebook. Kalau setiap anggota tubuh Kristus tidak mau menyatu dengan Kristus sebagai kepala, maka kerajaan surga tidak akan jadi di bumi. Betul sekali. Maka itu Efesus 1, 22, 23 itu dahsyat. Amos 3 ayat 7. Roma 16 ayat 20. Semua terjemahan. Roma 16 ayat 20. Kita lihat firman ini. Jadi kalau saudara yang baru gabung tidak sempat mengikuti dari awal tentang Efesus 1, 22-23, Papa sudah berkata segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti kaki Kristus itu di tubuhnya. Kepalanya ada di surga. Roma 16 ayat 20. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Baca baik-baik. Di bawah kakimu. Munya huruf kecil. Berarti kaki kita. Wah, ini luar biasa. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tuhan sumber damai sejahtera akan segera meremukkan iblis di bawah kakimu. Sama. Maka Tuhan yang pohon sejahtera itu akan meremukkan iblis itu dengan segeranya di bawah tapak kakimu. Tuhan yang memberi sejahtera kepada manusia akan segera menempatkan iblis di bawah kekuasaanmu dan menghancurkannya. Dan Tuhan sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan Satan di bawah kakimu. Tuhan sumber sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Yang terakhir, Tuhan sumber kesejahteraan akan segera membuat iblis hancur di bawah kakimu.
Bayangkan. Di bawah kaki gereja. Tubuhnya adalah kita. Yesus yang adalah kepala. Saya tambahkan lagi ya. Kisah Rasul 2. Maka itu saudara yang love action ini IG-nya ayo kita terus belajar ini ya. Terus 2 ayat 32 mulai. Nah saudara, saya beri pendahuluan tentang kisah Rasul 2. Ini tentang khotbah Petrus. Yang mana mereka dituduh mabuk. Pagi itu masih ingat. Sebab 120 orang murid ini berbicara dengan macam-macam bahasa. Kalau dihitung 17 atau 19 bahasa yang ada di kisah Rasul 2. Lalu Petrus khotbah. Ini khotbah Petrus yang pertama. Setelah dia sebagai penyangkal yang sangat jahat. Ya, khotbahnya luar biasa. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Yesus itu ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Ya, jadi ini bicara kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Yesus itu ditinggikan oleh tangan kanan Bapa, saudara lihat ini. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu hari Pentakosta adalah hari pelantikan Tuhan Yesus menjadi raja. Maka itu diurapi oleh minyak. Ya, ayat 32 lah. 33. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tuhan Yesus diurapi sebagai raja, raja segala raja. Maka, perhatikan kata maka, dicurahkannya, nyanya adalah Bapa di surga. Sepertinya di ayat 22-23 Efesus 1 tadi. Dicurahkannya, Bapa mencurahkan minyak urapan yaitu Roh Kudus di kepala Tuhan Yesus. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di mana di sininya? Di satu kamar ruangan atas di Yerusalem. Di mana murid-murid itu kumpul. Lalu seperti angin kencang. Ribut suaranya. Lalu ada api di atas kepala mereka masing-masing. Lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing yang macam-macam. Maka apa yang kamu lihat dan dengar di sini sekarang, saudara-saudaraku, kami ini bukan mabuk. Tapi kami ini tubuhnya. Kepala kami yaitu Tuhan Yesus ada di surga. Dan hari Pentakosta ini dia sedang dituangi minyak. Dan minyak itu meleleh. Mazmur 133. Seperti minyak yang baik dari kepala Harun turun ke janggutnya. Janggut menunjukkan dia dewasa. Dan ke leher jubahnya. Mazmur 133. Nah ini loh. Pentakosta itu kepala gereja yaitu Tuhan Yesus dilantik menjadi raja segala raja. Dan dalam hukum Tuhan pelantikan harus dituangi minyak. Nah karena kepala ini punya badan, maka itu punya leher jubah. Kalau punya leher jubah berarti punya jubah. Kalau punya jubah berarti harus ada badan yang pakai jubah itu. Nah Petrus menjelaskan. Yang kamu dengar sekarang ini. Kami menggunakan bisa bahasa-bahasa asing yang kalian pakai. Dan kamu dengar suara yang luar biasa ini. Ini sebetulnya sedang ada keramaian besar di surga. Karena hari ini
Yesus Kristus yang kamu salibkan, yang kamu bunuh itu, dilantik menjadi raja segala raja. Nah, minyak dari kepalanya itu turun ke tubuhnya, ke leher jubahnya. Dan kami ini tubuhnya. Maka kami kena juga. Wih, luar biasa saudara. Maka itu mari kita menerima kuasa itu. Nah, jadi jelas toh, kepala dengan tubuh. Tubuh dengan kepala. Yang bicara bukan saya. Maka itu kok saudara terima doktrin gereja, begitu dibuka kebenaran, sulit menerima. Karena doktrin gereja itu sudah mati, terpaku. Saya senang, kira-kira 15 tahun yang lalu, di dalam sistem manajemen ada istilah out of the box. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Nah, ternyata Jeff, puji Tuhan, sahabat baik saya dari Suara Baik Gabung, out of the box. Nah, di dalam ilmu manajemen, orang yang pikirannya kaku, orang yang mindsetnya nggak bisa diotak-atik, maka orang itu tidak akan bisa belajar hal-hal yang baru. Karena pikirannya di dalam satu kotak. Maka itu ada istilah out of the box. Ayo keluar dari kotak itu. Maaf saya berkata. Gereja-gereja yang ngotot dengan doktrinnya dan berkata paling benar, itulah gereja kaku yang tidak bisa menerima hal-hal baru dari Roh Kudus. Karena pikirannya di kotak-kotak. Rugi. Padahal Roh Kudus itu terus setiap hari. Papa berkata di Ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi. Ingat ya, Ratapan 3:23. Maka itu kalau satu hari saja Papa menyediakan satu hal baru, berarti selama setahun saudara dan saya menikmati 365 hal baru. Nah, yang saya alami, Papa itu nggak cuma menyediakan satu hal baru setiap pagi. Bisa 2, bisa 5. Tergantung kita mampu terima berapa. Nah, ini lihat tangan saya begini. Tergantung Papa melihat kita menyediakan ember atau apa sajalah, drum ya yang besar. Sebesar apa di otak kita, di hati kita. Nah, ketika Papa melihat sebesar itu wadah tempat yang kita sediakan untuk Papa berikan hal-hal baru, sebanyak itu yang Papa sediakan. Bayangkan kalau tiap pagi saudara dan saya menerima hal-hal baru, hidup ini gak akan bosan. Nah, kalau doktrin itu membosankan. Nah, satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa diubah sama sekali adalah agama. Catat itu. Disebut agama harus ada dogma dan doktrin. Tapi saya ngomong, tahun 2020, Roh Kudus ditolak oleh gereja untuk merubah. Tapi COVID-19 merubah gereja luar biasa. Coba renungkan. Agama apa saja di dunia tahun 2020 diobrak-abrik oleh si COVID. Jawab iya atau tidak? Semua agama di dunia sepanjang tahun 2020 diobrak-abrik oleh si COVID. Semua tata cara ibadah berubah. Nah, buktinya kita doa berubah, pelayanan berubah gara-gara si COVID. Nah, apakah tetap nggak mau out of the box? Rugi. Zaman sudah berubah. Ini loh saudara,
Yang Papa buat pembaruan setiap hari. Setiap hari. Oh, terima kasih Papa. Sekarang saudara tahu nggak betapa ruginya kalau kita nggak connect terus dengan Tuhan? Rugi. Betul, Pak Filipus dari Tulungagung. Melalui COVID Tuhan membongkar tembok gereja, benar. Saudara bayangkan, Juni yang lalu 2020 untuk pertama kali Ka'bah di Mekah tutup. Bayangkan itu musim haji, gempar dunia gara-gara si COVID. Basilika Santo Petrus di Roma kosong. Tembok ratapan di Yerusalem kosong. Semua tempat-tempat suci agama apapun kosong. Nah, berapa hari lagi Imlek? Kelenteng-kelenteng akan kosong, viara-viara. Lihat Natal yang lalu. Saudara perhatikan ini. Maka itu kita harus out of the box. Roh Kudus memberi hal-hal baru. Ada komen di Facebook. Gara-gara COVID harusnya gereja buang doktrin-doktrin itu. Setuju? Amang Siaan yang nulis ini. Nah, maka itu saudara dalam hidup ini. Ayo. Amin. Ada saudara kita. Gara-gara COVID kemuliaan Tuhan Yesus Kristus tambah nyata. Haleluya. Amin. Amin. 3 kali. Serius. Nah, rugi nggak kalau kita nggak mengikuti hal-hal baru yang Tuhan sediakan buat kita? Itu yang Papa ingin. 1 Korintus 2 ayat 9. Makasih Sayuti. Puji Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo. Maaf ya. Saya belajar doktrin. Saya belajar dogma. Saya punya buku-buku itu. Saya belajar. Tapi saya nggak hidupi. Hanya untuk pengetahuan saya. Gara-gara ayat-ayat ini. Gara-gara firman ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Semua terjemahan. Wih, ini keren sekali. Bagaimana yang Papa sediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Papa untuk itu. Maka itu saudara, tiap pagi harusnya kalau kita bangun pagi itu segar. Kenapa? Karena ada hal yang baru. Tetapi seperti ada tertulis hitam di atas putih. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2. Tidak pernah didengar oleh telinga. 3. Yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Namun seperti yang tertulis, apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar. Oh, kata belum ya. Ya, barang yang mata tidak nampak, telinga tidak mendengar, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan. BIS. Sebaliknya, hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia. Pikiran ya, PS-nya. Itulah yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, maka itu kalau orang itu kaku dengan doktrinnya, dia rugi. Berarti doktrin itu yang sudah ada di pikirannya. Padahal yang Tuhan sediakan. Saya mau baca lagi yang BIS. Sebaliknya, hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia, atau yang tidak pernah pula timbul di dalam pikiran manusia. Doktrin sudah ada di pikiran kita. Tapi yang Papa sediakan yang gak pernah ada di pikiran kita. Yang gak pernah kita dengar. Yang gak pernah kita lihat. Yang gak ada di hati kita. Itu yang Papa sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Dalam bahasa Indonesianya itu namanya kejutan. Bukan terkejut, beda.
Dalam bahasa Inggrisnya surprise. Kejutan. Wih. Saudara bayangkan kalau tiap hari dari pagi selalu baru. Lalu setelah kita keluar kamar, ya, lalu ada hal-hal yang baru, yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah ada di hati kita, yang nggak pernah ada di pikiran kita. Saudara bisa bayangkan nggak? Hidup kita tiap hari pasti kaget-kaget. Nih, loh, apa itu? Oh ya, kok bisa begini? Nah, menurut psikologi, orang yang selalu dapat surprise, dengar baik-baik. Orang yang selalu dapat surprise, dapat kejutan, adrenalin positif pasti muncul. Hormon endorfin keluar terus. Nah, kalau adrenalinnya positif, endorfinnya kerja baik terus, maka orang itu imunnya kuat. Hatinya gembira terus. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara perhatikan. Maka itu di dalam fakta. Manusia yang paling hampir nggak bisa kena COVID. Ini dunia medis membuktikan. Cuma 2 golongan. Satu anak-anak. Anak-anak itu jarang kena COVID. Karena anak-anak itu nggak pernah stres. Gembira terus. Yang kedua orang gila. Betul tidak? Ini loh faktanya. Karena adrenalinnya positif, endorfinnya keluar terus. Karena ada yang baru. Oh ya. Nah, kalau saudara dan saya hidup dengan firman ini, cuma satu yang terjadi, malas bangun siang. Karena kepingin pagi terus, ada apa lagi nih ya? Ada apa lagi hari ini ya? Wih, aku dapat apa lagi? Coba saudara yang punya perusahaan. Wih, luar biasa. Wih, betul Troy? Nah, kamu masih di Blitar atau sudah pindah kemana? Anak saya Troy berkata, haleluya. Setiap hari dapat surprise dari Papa di surga. Betul. Setiap hari itu menyenangkan, bergairah untuk hidup. Terima kasih. Begitu pula doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Betul. Dr. Setio Budi Utomo. Baru kenal saya. Dengan adanya pandemik ini, saya mau baca komennya Pak Dokter ini ya. Komennya bagus. Pandemi adalah kasih Bapa kepada kita supaya kita kembali kepada kebenarannya. Oh, Guan Semarang. Baru tahu nama lengkapmu, Guan. Taunya Budi aja. Oke, makasih Guan untuk komen. Betul. Pandemik ini merubah hidup orang. Jadi siap nggak kita menerima halal baru tiap pagi? Wih, itu hasilnya. Kalau kita connect, selalu nyambung dengan Tuhan. Selalu ada halal baru yang menyenangkan. Nah, maka itu kalau ada orang bangun pagi-pagi, loyo, berarti nggak dapat yang baru. Saya kalau ngajar anak-anak tentang kebenaran ini, Tuhan beri saya hikmat ilustrasi begini. Begini loh anak-anak. Kamu akan ngalami apa? Menerangkan keluar apa itu Ratapan 3:23 dan 1 Korintus 2:9. Begini anak-anak ya. Bayangkan. Kalau kamu bangun pagi dan setiap kamu keluar kamar, di depan kamarmu ada bungkusan kado. Tolong ya. Bungkusan kado itu nggak harus besar loh. Betul nggak? Nggak harus besar. Kalau saudara dikasih berlian, nggak mungkin bungkusnya sebesar kulkas. Betul? Nah, anak-anak itu saya lihat wajahnya. Wow. Kalau setiap pagi di depan pintu kamar kita, setiap pagi loh, pasti ada bungkusan kado. Setuju kalau saya ngomong? Kita pasti malas bangun siang karena nunggu ada apa lagi nih, ada apa lagi. Jadi itu kebenaran Ratapan 3:23, kebenaran 1 Korintus 2:9. Maka itu rugi kalau ada gereja kaku dengan doktrinnya, dia nggak pernah dapat hal yang baru.
rugi. Tapi ada yang rugi kok nggak apa-apa. Ada yang suka rugi, ya biarin aja nggak apa-apa. Atau kadonya kita minta ya. Maaf. Jadi saudara tiap pagi, wah luar biasa. Nah itu yang Papa kerjakan di hidup kita. Kalau kita nyambung terus. Jadi ngerti sekarang? Nah ini kalau anak-anak muda yang sedang cari pacar. Maaf ya, ini intermezzo, tapi ini kebenaran. Anak-anak muda saya pesan, melewati 1 Korintus 2 ayat 9. Seneng gak kalau kamu dapat surprise? Siapa calon istrimu, siapa calon suamimu? Jadi kalau kamu anak-anak muda mikir, wih aku pengen punya suami yang seperti ini, seperti itu, matanya begini, oh macam. Begitu pula aku ingin punya istri yang begini, yang begitu. Nah, saya bilang, justru bukan itu yang Tuhan beri, sebab itu sudah ada di pikiranmu dan di hatimu. Ngerti nggak maksudnya? Saudara sedang cari rumah, aduh pengen pindah rumah. Saudara jangan milih, aku mau rumah yang model ini, aku mau rumah model itu, enggak. Pokoknya netral, nol, blank, nggak ada apa-apa, diam saja. Tiba-tiba surprise. Istilah Jawa, jeder, muncul sesuatu. Wih, itu menyenangkan sekali. Nah, COVID ini membuat manusia semua dapat surprise. Oh ya, nah kan kaget semua. Ya udah jalani saja. Mau apa lagi dalam hidup ini? Nah, betapa indahnya kalau saudara dan saya bisa hidup seperti itu. Komen dari Tegal, puji Tuhan. Firman yang sungguh-sungguh luar biasa. Gara-gara COVID banyak belajar firman yang luar biasa setiap hari. Dari Biak, terima kasih. Selama itu saya terpasung oleh doktrin gereja. Tapi luar biasa pencerahan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Betul. Setiap hari itu menyegarkan. Serius saudara. Betapa indahnya hidup yang seperti itu. Selalu ada hal yang baru. Nah, maka itu nyambung ya dengan Papa ya, jangan putus. Itulah seperti saudara tiap hari cari colokan. Ya. Oh, luar biasa. Oke, Pak Filipus saya akan baca. Ini ada komen atau pertanyaan, coba. Jadi Tuhan tidak akan memberi yang sesuai kriteria kita ya? Iya. Kalau sesuai kriteria kita ya jadilah Tuhan sendiri. Karena kita diberi kejutan. Jadi nggak usah dibuat rencana, betul. Tapi rencana kita buat setelah Papa memberitahu. Nah ini kesaksian saya. Waktu saya lagi di Amerika, ya saya sudah mapan pelayanan di sana. Saya lagi ada di Pasadena, California, di rumahnya Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Bulan Agustus tahun 89. Saya dapat buku. Wawan, terima kasih. Papa senang kamu gabung. Ya. Saya dapat buku. Judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Saya baca. Begitu habis buku itu, Roh Kudus melonjak di hati saya. Daniel, kamu mau ke sana enggak? Saya kaget. Karena saya enggak mikir pelayanan di Papua, di Irian waktu itu. Maka itu saya bilang, dalam hati, ini buku aneh. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Jelas From Jerusalem to Irian Jaya. Saudara cari di internet, di Google. Kaget. Pengarangnya Ruth Tucker, penulisnya itu. Nah, teman saya pendeta di Honolulu, ya, dia dengar saya mau pindah ke Papua. Dia bilang, Koden, apa enggak satu kemunduran? Kalau Koden sudah punya pelayanan di Eropa, di Australia, di Amerika, terus Koden bilang mau ke Papua. Saya bilang, enggak, saya ngikuti apa yang Tuhan mau. Oh, saudara, luar biasa. Nah, itu Amos 3 ayat 7. Hari-hari itu Tuhan sedang mikir Papua. Dia punya rencana untuk buat sesuatu di Papua. Tapi dia cari hamba Tuhan siapa yang mau meresponi.
Ingat ya tadi Amos 3 ayat 7. Yang terlambat gabung baca. Amos 3 ayat 7. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dia menyatakan rencananya kepada gerejanya. Nah, saya nggak tahu kok Tuhan pilih saya. Kan pasti banyak hamba Tuhan juga waktu itu. Saya juga tidak tahu. Nah, ketika buku itu habis saya baca dan Roh Kudus jelas, kamu ke sana Daniel. Langsung saya tanya, kapan Papa? Agustus 89. Saya terus mempersiapkan hati. April 90. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura. Tanpa tahu mau ngapain, saya tidak tahu. Nah, 9 bulan saya bolak-balik. Ya, Surabaya, Jakarta, Papua. Itu 9 bulan bolak-balik. Hanya ingin tahu Tuhan saya disuruh apa ke Papua. Akhir di bulan ke-9. Setelah saya kumpulkan data, langsung klik muncul. Begini ide dari Papa di surga. Papua itu tanahnya kaya. Saudara catat loh. Tambang emas terbesar kedua di dunia setelah Afrika itu Papua. Saudara, tahun 99 data yang saya dapat dari PT Freeport yang ngaruk tambang itu. Mereka itu satu hari ngambil tanah gunung di Papua Freeport itu 800 ton setiap hari. Saya nggak tahu sekarang. Maka itu Pak Jokowi luar biasa. 800 ton tanah yang diambil, sekian ton diambil besinya, sekian ton lagi diambil uraniumnya, sekian ton lagi ambil tembaganya, ambil nikelnya, sekian ton ambil emasnya dari 800 ton. Jadi mereka itu ngambil emas tiap hari itu ton, bukan gram. Ribuan ton setiap hari. Nah, sedih. Hutannya, kekayaannya luar biasa, lautnya. Tapi orangnya miskin. Itu betul kata pepatah. Induk ayam mati di lumbung padi. Itu orang Papua. Setelah saya melihat itu, saya berdoa apa-apa, saya harus buat apa? Langsung ada ide. Mereka tinggal di tanah yang kaya. Tapi mereka tidak punya know-how. Nggak punya keahlian untuk mengelola tanah. Jadi Roh Kudus minta saya, Daniel kamu buka sekolah. Nah, ini yang ditanya tadi oleh Pak Filipus. Saya buat rencana setelah Roh Kudus memberitahu buat sekolah. Baru buat rencana. Tapi waktu saya datang pertama kali ke Papua, saya nggak punya rencana apa-apa. Saya tidak tahu mau ngerjain apa. Setelah dia memberitahu sekolah, baik. 91 bulan Juli, saya buat SMA yang pertama di Wamena. Tapi gagal. 93 sekolah itu tutup. Karena guru-guru gak sanggup. Kami berdoa lagi, saya dengan istri saya, dengan guru yang masih sisa, karena yang pulang ke Jawa gak sanggup. Nah, di dalam doa, tahun 93 itu ada visi baru. Buat sekolah pakai asrama tapi sejak taman kanak-kanak. Waduh sulit sekali saudara. Sejak taman kanak-kanak. Nggak ada yang setuju. Menolak mereka. Maaf, sulit mengasramakan anak-anak Papua. Karena adat mereka, kultur mereka, culture mereka yang berbeda. Tapi 95 bulan Juli tanggal 16. Dengan kuasa Tuhan. Berdirilah taman kanak-kanak pertama di Papua yang pakai asrama. Tahun ini tahun ke-26. Dan luar biasa hasilnya. Puji Tuhan untuk itu. Ya, saya akan baca komen di Facebook. Anak-anak pasti senang mendapat surprise setiap pagi. Sharing tentang firman selalu baru setiap pagi. Sering saya tanyakan ke anak. Jawabannya pasti memilih bangun pagi. Oh puji Tuhan. Ya ada komen lagi. Rangkuman firman tentang Tuhan tidak berbuat sesuatu.
Dan Tuhan dia menunggu kita melakukan pekerjaannya di bumi. Gerejanya harus mempersiapkan diri dengan tubuh dewasa menyambut mempelai pria datang. Terima kasih untuk penjelasan tentang Efesus 1 ini. Sebab yang saya dengar dari dulu membingungkan. Puji Tuhan. Inilah selalu baru tiap pagi. Menyenangkan. Nggak ada yang bosan. Maka itu setiap pagi kalau saya bangun, saya kosongkan pikiran. Saya blank. Saya nggak mau punya ide rencana, enggak. Saya cuma nunggu hari ini harus buat apa. Nah seperti ibadah pagi ini. Saya salah lihat jadwal. Ya, anak saya Fitri itu yang ngelihat, Pak, jamnya itu bukan jam 9. Loh, itu yang jam 9. Ternyata itu khotbah gembalanya jam 9. Tapi pendeta tamu khotbahnya jam 14. Wah, itu baru kemarin, saudara. Nah, saya tanya, Papa, kalau gitu besok pagi jam 9, saya ngapain dong? Saya nggak mau diam. Nah, saya pikir saya mau cari berapa teman saya pendeta di Jakarta yang ada ibadah, saya mau datang aja, saya mau belajar firman. Ini ternyata hampir belum ada yang offline. Ya udah, tiba-tiba ya udah buat sendiri aja. Oh ya betul juga. Maka itu berita kebaktian pagi ini mendadak. Tapi inilah cara Tuhan, surprise, menyenangkan sekali. Jelas ya saudara, betapa senangnya hidup ini kalau kita selalu baru. Ayat terakhir, Wahyu 21 ayat yang kelima. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang Papa buat itu hebat. Wahyu 21 ayat 5. Maka itu nantikan Tuhan tiap pagi. Haleluya. Lihat Wahyu 21 ayat 5. Papa terima kasih. Ia yang duduk di atas takhta itu. Jelas Tuhan Yesus Kristus berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu baru dia jadikan. Terus diyakinkan. Dan firman-Nya ini, tuliskanlah, perintah lo. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Katanya lagi, tulislah ini, karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Maaf, kalau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, yang kukatakan ini tepat dan bisa dipercaya. Yang kukatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, ini benar. Maaf, kurang ajar nggak kita? Kalau kita masih nggak percaya pada yang ngomong ini. Keterlaluan dan kurang ajar, maaf. Inilah indahnya kalau kita bisa stay connected with God. Selalu nyambung dengan Papa di surga. Hidup ini selalu baru tiap pagi. Ada hal yang menyenangkan terjadi di hidup kita. Selalu segar tiap hari, saudara. Oh, fresh dari surga. Papa terima kasih. Roh Kudus menolong kita semua. Untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Dan mengalami firman ini. Setiap pagi selalu baru. Yang mata nggak pernah lihat. Yang telinga nggak pernah dengar. Yang nggak pernah ada di pikiran kita. Nol, netral, indah. Yang semua Tuhan sediakan. Jadi jangan lepas-lepas dari Papa ya. Nyambung terus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa Tuhan kita.